Halo semuanya, balik lagi sama gue Kryptondo. Jadi di video kali ini Kryptondo akan membahas market lagi ya guys ya. Sini pembahasannya kayak nggak ada altcoin guys. Kemungkinan Kryptondo akan membahas di mana ini pergerakan market Bitcoin di Desember eh, yang sampai ke Natal ya. Di mana Kryptondo akan membahas dari dari awal bulan di tanggal 2 Desember itu sampai melihat pergerakan sampai Natal. Tapi ingat ini bisa menjadi invalid ataupun valid. Intinya tergantung dari market yang akan memihak ataupun memilih akan arahnya kemana. Jadi ini nggak bisa dijadikan patokan aja, hanya buat dijadikan antisipasi aja buat kalian gimana ke depan, gimana kalian akan trading ataupun invest untuk manajemen keuangan kalian di bulan Desember ini. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share-nya video Kryptondo dan channel YouTube Kryptondo. Oke, kita akan mulai tanpa banyak basa-basi lagi. Nah, eh, ini kita akan mulai dari Bitcoin. Di mana kalau kalian lihat ya, di pembahasan, kalau nggak salah pembahasan ini, Kryptondo udah bahas Bitcoin ya. Di mana kalau kita cek, Bitcoin ini ada di daily ya. Di daily ini terpantau kayak double top. Kalian bisa cek ya. Nih, kayak membuat McDonald. Ini udah Kryptondo bahas dari Twitter dan IG Story juga dan video YouTube yang di 2 hari yang lalu yang ini. Nah, kalau kalian tahu di mana Bitcoin di pas Thanksgiving itu turun, udah Krypto bahas juga. Terus ibaratnya udah dari total Bitcoin DOM dan USDT DOM itu udah Krypto bahas juga, dan sekarang kita akan membahas di mana pergerakan ini pas mau memasuki Natal dan Tahun Baru. Oke, di fase bull run 2024 ini. Nah, kita akan masuk di ini dulu. Ntar ini dihilang-hilangin dulu, di hide dulu guys, biar nggak terlalu kalian bingung ngeliatnya. Nah, ini kita Desember akan memasuki Natal dan kita akan flashback ke Bitcoin di tahun 2020-2021 ya. Pas bull run-nya di bulan Desember pas memasuki Natal. Nah, ini kan Thanksgiving. Nah, ini Natal ya. Nah, sini ada pergerakan di mana Natal ataupun Tahun Baru di pas fase bull run ini ada koreksi guys. Dari tanggal 19 20 dari tanggal 20 21. Nah, ini 23 Desember ada koreksi juga, tapi tipis. Kayak bisa dibilang koreksi tapi nggak terlalu koreksi ya. Kayak ibaratnya koreksi sideways saja beberapa hari. Nah, tapi pas Natalnya ini naik. Kalian bisa cek pas tanggal Natalnya naik ya. Kalian bisa cek di bawah nih, nih ya. Tuh. Nah, ya 24 noh. 24 25 Desember ini naik sampai masuk ke tahun baru juga pun naik dari tanggal 31 ke 1. Nah, dia koreksinya pas di 4 Januari. Ini ada flash boom. Nah, ini udah kalian harus ada antisipasi di pas mau mendekati Januari, awal-awal Januari, ya. Oke, kita flashback lagi ke tahun berapa ya? 2016 ya. Ya, 2016 bull run ini eh kedua, bull run kedua 2018 kan halving 2017. Ya, 2018 ya. Eh, halving itu kan 2020, 2016, 2018 kan puncak top, ya kan? 2017 itu koreksi. Coba kita lihat dari halving 2016 dulu. Ntar. Nah, ini halving. Ini pas 2016 ya. Kita cek di Desember. Mana nih? Nah, di Desember 2016 ya. Ini pas percis 24-25 ada koreksi pas Natal, tapi nggak terlalu efek. Ya, nggak terlalu efek. Kita bisa cek
hanya turun 6% ataupun bisa dibilang ya 6%-an, hampir 7% untuk 2016 untuk di bulan Natal ya. Nah, dari tanggal 24 dan 25. Nah, kita masuk ke tahun barunya 31 Desember sampai 1 Januari itu naik ya. Kalian bisa cek. Nah, untuk ini masuk ke dari 31 Desember 2016 ke 1 Januari naik. Nah, soalnya kalian banyak yang meraba-raba katanya bakal take profit ataupun ngedam ya. Maksudnya take profit akhir tahun. Tapi kalau kita lihat secara historis data koreksi tapi nggak terlalu sampai 10% guys kalau kita lihat ya. Nah, ini kita lihat 2017 ya pas eh, apa ya, bull run 2018 ya. 17 ke 18 Desember. Oh, 2017 di sini apa ya, topnya guys. Ibaratnya pas bear market nih 2017. Oke, kita masuk ke 2018 coba 2018 Desember ini dia. Nah, ini dia. Ya, koreksi, tapi ini kalau bisa dibilang apa ya, koreksi ya. Tapi ini pas masuk-masuk pas bear market sih ini jatuhnya. Kalian bisa cek aja. Bottomnya sih guys ini. Kalian bisa cek ya kan, bottomnya 2017 ini topnya ya. Nih, topnya di sini. Nah, ini 2018, 19 ini kayak konsolidasi ya. Nah, masuk lagi ke 2020 2021. Kalian bisa cek aja. Berarti dalam artian ini kita apa 16 17 ini koreksinya itu cuma 7% ya untuk Bitcoin. Nah, kita kembali lagi ke 2020 2021. Kita lihat di ini dia terdapat koreksi tapi bukan di tanggal pas Desember ya. Pas Natal ya, di tanggal 25-nya. Koreksinya pas dari tanggal 20. Nah, kalian harus antisipasi nih. Antisipasi dari sebelum Natal itu dimulai. Nah, kalau di bulan 2020-2021 ini Bitcoin turun 10% pas mau menjelang Natal, tapi di tanggal 20 sampai 21. Nah, terus di tanggal 23-nya ada turunan lagi kalau kita cek lagi turun berapa persen. Kalau di 2021 ini turun 10% ya. Coba di tanggal 2 berapa nih bentar. Tanggal 23 turun 5%. Dalam artian bisa dibilang kurang lebih kalau misalkan eh, ibaratnya dikurangin sama ini 10%, terus nah ada kenaikan, terus ini kurang 5%, ya cuma 5% doang ya di average-nya. Average-nya cuma turun 5%. Kalau misalkan kita hitung di tanggal dua-duanya itu naik, average-nya cuma 5% doang guys turunnya. Nah, apakah kita akan melihat Bitcoin koreksi di 2024 ke 2025? Tentu bisa. Karena apa? Karena ada faktornya guys yang bisa ibaratnya Cryptono bilang ini bisa koreksi. Satu yaitu Bitcoin daily nih guys. Kalian bisa cek terpantau double top. Tapi ini bisa menjadi invalid kalau misalkan Bitcoin itu ke 100.000 lebih. Nah, ini kalau misalkan udah ke 100.000 lebih, tidak akan yang namanya menjadi double top. Tapi kalau misalkan masih ketahan nggak sampai 100.000, kemungkinan bisa terjadi. Karena satu, ya, Bitcoin dominance udah bisa dibilang jebol support ya. Bisa dibilang udah disupport banget. Terus USDT DOM juga sama, udah disupport banget dan dia udah jebol nih. Nah, ini kalau misalkan krusial, ini kan support krusial yang udah Crypto kasih tahu. Kalau misalkan support krusialnya masih bisa bertahan, walaupun USDT DOM ini udah jebol support sebelum krusial ya, dan ibaratnya menahan support krusialnya dan akan kembali ke sini.
Ada besar kemungkinan Bitcoin pastinya akan koreksi. Bukan Bitcoin aja yang koreksi, ibaratnya altcoin juga akan terkoreksi. Nah, kalau misalkan Bitcoin koreksi sampai 10%, kalau misalkan sampai 10%, besar kemungkinan altcoin itu bisa di atasnya Bitcoin, yaitu di atas 10%. Ya, besar kemungkinan paling minimal itu 20 dan paling gedenya itu di atas 25 sampai 40 ataupun 50. Tapi kita nggak tahu pasti ya. Tapi besar kemungkinan sih 50 kayaknya enggak deh kalau untuk altcoin. Tapi besar kemungkinan di atas 25 sampai mentok-mentok 35% altcoin akan turun. Kalau ibaratnya benar-benar mantul dari pas Natal ya. Ibaratnya kayak take profit kan ini kalau misalkan USDT itu mantul berarti dalam artian apa di mantul dari support ini berarti ada yang take profit. Karena apa? Kalau take profit besar kemungkinan USDT itu naik karena orang-orang berbondong-bondong pasti pada menjual asetnya untuk menukar ke USDT ataupun dolar itu untuk belanja ataupun akhir tahunan ya guys atau akhir tahun baru. Nah, gimana ini untuk total satu ini udah benar-benar apa ya, new ATH. Nah, ya, new ATH. Kita cek kalau misalkan ambil new apa ya, kita ambil persenan, dia udah naik berapa? Naik 15%-an, hampir 15% dari ATH mencapai new ATH. Ini total satu. Total dua masih belum, masih kurang. Kurang berapa persen lagi? Kita cek dari sini untuk sampai ke ATH-nya masih kurang kurang hampir lebih kurang 14%. Total 3 kurang lebih hampir 7,5% lagi baru mencapai new ATH. Nah, ordersnya kita cek dari sini masih jauh. Masih hampir kurang lebih 27, hampir 28% ya untuk ordersnya. Dan untuk orders dominance-nya, mana ya? Loh, kok nggak ada sih? Padahal, oh ini dia. Nah, orders dominance masih kurang hampir lebih 75% untuk orders dominance-nya untuk masuk ke ATH ya. Nah, untuk Ethereum, nah ini Ethereum udah benar-benar bangkit ya. Gua rasa ini udah bakal bisa ke 4.000. Ini kurang berapa persen lagi untuk mencapai 4.000. 4.000, 4.000. Nah, 7% lagi kita akan nge-reclaim harga 4.000 untuk Ethereum ya. Nah, ini nggak tahu nih Desember, apakah ibaratnya dia udah nyampe 4.000-an ataupun lebih, ntar nanti retest lagi karena Natal dan akan lanjut naik lagi. Itu. Karena ini dulu nih, garis hijau dulu. Garis hijau harus ditembusin kalau misalkan dia benar-benar mau lanjut di atas 4.000 guys. Intinya sini 7%-an lagi kita akan melihat Ethereum akan ke 4.000-an. 4.000 lah, 4.000 dolar. Ya. Jadi itu aja yang bisa kita bahas. Intinya ini hanya untuk antisipasi kalian, antisipasi trading ataupun berinvestasi untuk kalian membeli aset ataupun semacamnya, aset kripto ya, tungguin semacamnya. Jadi itu aja yang bisa kita bahas. Thank you untuk semuanya dan bye bye, oke, and undo.